Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Aprianti dari SD Sendang Sari akan menyebarkan aksi nyata tentang pemahaman merdeka belajar. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pemerintah memberikan alokasi waktu pembelajaran per tahun. Tujuan agar satuan pendidikan bisa mengatur waktu dan pengajaran mata pelajaran di sekolah untuk memudahkan siswa dalam mencapai pembelajaran sesuai dengan fase. Kurikulum merdeka juga memuat alur tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan ATP. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, menjadikan manusia merdeka yang hidupnya berstandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 5. Pendidikan berperan penting dalam perkembangan zaman. 6. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ketujuh, guru harus adaptasi terhadap perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Mengenali diri dan peran seperti apa saya. Untuk mengenali karakteristik siswa dan kebutuhan, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Kita harus belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan siswa menjadi murid yang merdeka mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid sangat penting dalam pembentuk karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ideal, mampu menggali kompetensi menjadi profesional, sadar memahami kekuatan diri, serta mengoptimalkan peran guru. Anak merdeka memerdekakan murid. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik. Pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Ketiga,
Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 4. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. 5. Sistem Among atau ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. 6. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bergerak begitu dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Kedua, setiap peserta didik lahir dengan kodrat alamnya masing-masing. 3. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 4. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikir, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan hasil perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di sekolah saja, tetapi juga terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mengisi. Nah, ini hasil praktek dari PMM SD Sendang Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.